Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razinata Christian dengan NIM 0501022020 dari kelas S5A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kriteria keputusan tata usaha negara, yang mana penjelasan ini merupakan pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Yang mana di sini saya ingin menjelaskan mengenai kriteria keputusan tata usaha negara. Berdasarkan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN, keputusan tata usaha negara atau yang sering disebut KTUN itu merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini tuh bersifat konkret, individual, dan final. Lalu yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun unsur-unsur dari ketetapan tata usaha negara itu menurut pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama itu ada bentuk penetapan tertulis, lalu ada keputusan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, lalu berisi tindakan hukum tata usaha negara, lalu yang keempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, lalu bersifat final, lalu keputusan berlaku bagi warga masyarakat. Yang pertama mengenai bentuk penetapan tertulis, yaitu dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, keputusan ini tuh memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan itu tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Lalu yang kedua yaitu keputusan dikeluarkan oleh pejabat atau tata usaha negara. Nah, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, badan atau pejabat di pusat atau daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Lalu pasal 1 angka 8 Undang-Undang 51 Tahun 2009 menyebutkan badan atau pejabat tata usaha negara merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Pada bagian ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan pejabat tata usaha negara, baik di eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Lalu ada pula berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kelima bersifat final. Nah, bersifat final ini dalam arti luasnya itu mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, keputusan berlaku bagi warga masyarakat. Ini sesuai dengan pada pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa warga masyarakat itu merupakan seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan atau tindakan, seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai kriteria keputusan tata usaha negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.